Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini bersama-sama kita dengan tubuh yang sehat bisa mengendungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kemurahan menyertai kami semua anak-anak-Mu sehingga pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kami boleh hidup atas pertolongan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, urapi hati kami, urapi firman-Mu, biar firman-Mu masuk di hati kami, firman-Mu menuntun hidup kami hari ini Tuhan, supaya kami tidak menyimpang kanan ke kiri, tapi kami tetap berharap pada Tuhan Yesus, karena Tuhan yang punya kuasa menyertai kehidupan kami semuanya. Dan Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara, kita sama hidup manusia itu pasti pernah mengalami pergumulan ya, mengalami ujian-ujian ya. Bagaimana sikap kita mengalami ujian itu? Beberapa orang sedih, mengeluh, akhirnya semakin jauh dari Tuhan karena berharap pada kekuatan sendiri. Akhirnya sampai terpuruk dan meninggalkan Tuhan, kadang-kadang bisa menghujat Tuhan. Tapi golongan yang lain dan menghadapi pergumulan, ingat Tuhan, ingat firman Tuhan, ya, tetap terus mencari dan berharap Tuhan, dan Tuhan percaya dan mereka percaya pasti Tuhan pasti menolongnya. Bapak Ibu, Mazmur Daud mengatakan, Mazmur 125 ayat 1 dikatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyah, tetap kuat, tetap untuk selama-lamanya, yang percaya kepada Tuhan. Percaya itu, saudara, bukan hanya waktu senang-senang saja, pada waktu senang, pada waktu susah, waktu pergumulan semakin kuat imannya, menguatkan imannya kepada Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Tuhan, saudara. Kalau kita pergumulan dalam keadaan tertekan, semakin datang kepada Tuhan, semakin menguatkan iman kepada Tuhan, maka akan seperti gunung Sion yang tidak goyang. Biarpun anginnya keras, cobaannya keras, tetap beriman kepada Tuhan, tidak goyang, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Pasti Tuhan akan menolongnya. Karena Tuhan berjanji, yaitu percaya kepada Tuhan dan segenap hatimu dan akal budimu. Amsal 3 ayat 5 firman Tuhan berkata bagaimana? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini Amsal mengatakan Raja Salomo, dia sudah banyak pengalamannya, dia menulis kitab Amsal ini. Apa nasihatnya? Percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita percaya Tuhan tidak boleh setengah-setengah, ya. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang percaya dengan dunia. Nah, tidak boleh. Kita percaya Tuhan dengan Tuhan segenap hati, segenap waktu, seumur hidup, sudah. Jangan dibuang tengah. Oh, tiba-tiba tidak percaya Tuhan, percaya yang lain. Jangan. Harus segenap hati, segenap waktu, sampai seumur hidup tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Dan dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Saudara, oh aku kaya ya kok, duitku banyak, bersandar kepada keuangannya. Oh aku pintar, aku bisa segala macam, bersandar kepandaiannya. Oh aku orang pangkat, bisa berkuasa gini-gini, saudara. Itu manusia, bersandar kepangkatannya. Semua itu sudah fana, tidak ada artinya. Teman-teman mengatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 berkatakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu dan ia akan meluruskan jalanmu. Nah, akui Tuhan, dan setiap tindakan kita harus mengakui Tuhan, bersabar Tuhan, saudara, tidak bergantung kepada pengertian sendiri.
Loh, Pak Paus apa ndak boleh pintar? Boleh, manusia boleh pintar, boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi ndak boleh sombong. Tidak boleh menjagakan diri sendiri. Oh, aku udah pintar, aku udah kayak tidak, sudah. Boleh pintar, tapi tetap berharap pada Tuhan. Tidak boleh sombong, ya sudah ya. Hati-hati, biasanya orang yang pintar-pintar sombong akhirnya jatuh, sudah sekalian. Kepintaran, kekayaan, pangkat, kehormatan itu hanya sampai yang kubur. Setelah meninggal itu habis, selesai. Tapi saudara, iman percaya kepada Tuhan, kasih tidak berhenti-berhenti sampai kita tiba bangkama Bapak. Tetap iman percaya kita, kasih kita kepada Tuhan semakin kuat, saudara sekalian. Jadi kira-kira percaya kepada Tuhan segenap hati, pasti Tuhan beri kemenangan. Jangan goyang, saudara ya. Segenap hati. Jadi kalau kita punya masalah, sabar Tuhan, Tuhan aku tidak kuat, ini masalah saya, mungkin ini kesalahan saya, ini keluarga saya tidak kawan, tapi Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Tidak ada yang bagi Tuhan. Dan tetap bekerja, tetap penuh kasih, dan menyertai anak-anaknya yang bersandar kepada kuasanya. Kadang-kadang kita itu tidak melihat kuasa Tuhan, kita melihat mata jasmani. Oh, melihat orang itu pangkat, wah bisa tolong saya. Oh, lihat orang itu kaya, oh berharap mungkin dia bisa ngutangi saya. Jangan, saudara, jangan. Harap pada Tuhan. Kita ingat Bapak Pendeta kita Om Ishak Ngeo, dia hanya bilang bersandar pada Tuhan. Apa kebutuhanmu? Tekuk lutut ini, lututnya, bondonya, berlutut doa pada Tuhan. Tuhan kuasa. Om Ishak itu membangun gereja Sawan dari kecil besar itu tidak pernah berharap pada manusia, hanya berlutut pada Tuhan. Dan Tuhan berkatnya luar biasa, saudara sekalian. Ya, Om Ishak itu luar biasa. Biar kita mengikuti teladannya, hanya bersandar kepada Tuhan. Sudah, manusia kadang-kadang bersandar kepada harta benda, pada kepandaian, ada kekuasaan, tapi itu sia-sia belaka. Yeremia 17 dikatakan bagaimana? Yeremia 17 ayat ke-7 dan ke-5. Saudara-saudara sekalian, teman-teman mengatakan ini ya, ayat 5. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, oh aku sih kaya, aku sih kuat, menjauh dari Tuhan, tidak berharap. Tetapi saudara, ayat 7, diberkatinya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Bapak Ibu, harapnya pada siapa? Pada Tuhan atau pada yang lain? Tuhan tidak mau dinomorduakan. Kita harus berharap pada Tuhan yang utama. Ayat 8, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datangnya tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau Bapak Ibu kita mengharapkan Tuhan, terus hidup, sukacita terus hidup, rohani tetap menyala, dan tidak ada musim kering, berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian ya, biar kita tetap berharap pada Tuhan Yesus saja ya. Dia yang berkuasa, saudara sekalian. Satu kisah, saudara, di Perjanjian Lama, Raja Hosea. Saya bacakan sudah di kitab 2 Tawarikh ya. Ini kisah nyata di 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 2 ayat 20. 2 Tawarikh 2 pasal 20. Raja Yosafat, saudara. Raja Yosafat itu raja di Yehuda yang besar, kuat, dia punya tentara banyak.
sebelumnya itu sudah menghitung totalnya berapa, di sensus semua. Oh, aman, masa aman. Tetapi tiba-tiba, nah ini ayat pasal 20, 2 Tawarikh 20 ayat ketiga. Ayat kedua, tiba-tiba datanglah orang beritahu kepada Yosafat, suatu naskah yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tama, yakni di NGD. 3. Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyuruh kepada suku Yehuda supaya berpuasa. Yosafat dikepung beberapa tentara, takut sudah. Tapi dia mengambil tindakan yang betul. Dia menyuruh kepada semua umat Yehuda untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Tuhan bekerja. Biarpun serang banyak musuh, takut, tidak mampu. Tapi dia mengambil jalan yang benar, yaitu umat Tuhan untuk bersatu hati, berdoa dan puasa. Dan kuasa Tuhan dinyatakan, sudah. Kita baca 2 Tawarikh 2 ayat pasal 20 ayat ke-22. Luar biasa. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka berpukul kalah. Tuhan berperang antara musuh, bertengkar sendiri. Orang Israel cuma apa? Oh Yehuda bernyanyi muji Tuhan. Sudah, bernyanyi muji Tuhan. Tuhan berperang ganti Yosafat, saudara. Ini kuncinya. Ya, kita bisa pergumulan, dapat ancaman, serangan banyak. Tapi sudah, kalau kita datang kepada Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Yang tidak bisa dipikirkan, nanti cuma bisa mikir, sudah, gimana? Hancur. Tapi dia mengambil keputusan satu yang indah. Semua umat Yehuda bersatu hati, berdoa puasa, mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan datang memberi kemenangan untuk kerajaan Yehuda, untuk Yosafat, saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar kita bersandar dan harap pada Tuhan, saudara. Apapun yang sudah hadapi sekarang ini, saudara, jangan berharap pada manusia, jangan ingin pertolongan yang lain. Hanya Yesus yang bisa menolong saudara dan saya. Dan berkati apa hari ini kita hadapi, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti beri kemenangan. Amin. Dan berkati Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ajak kami bersandar dan berharap pada Tuhan Yesus. Kami manusia tidak ada apa-apa Tuhan, kami tidak kuat Tuhan, tapi Engkau yang mampu, Engkau yang besar, Engkau yang berkuasa Tuhan. Sehidup kami Tuhan, tubuh jiwa kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami serta dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang atur Tuhan, tolong biar kehendak-Mu yang jadi. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, apa yang dihadapi Tuhan, tolong karena anak-Mu berharap pada bersandar pada Tuhan Yesus. Tuhan beri kemenangan satu persatu. Tuhan sertai dan keluarganya masing-masing, dan pekerjaannya, dan kesehatan bela. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Berkati berikan damai sejahtera, kemakmuran Tuhan, sehingga pandemi virus bisa dingenyap dari Indonesia. Tuhan tolong semuanya. Nama Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin.